الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang telah memilih kita semua di antara yang ada untuk berkumpul di salah satu taman daripada taman surganya, bersimpul di hadapannya, mengikuti seruan panggilannya, panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu taman daripada taman surganya, di tempat Allah Subhanahu wa taala sebut semua kita di hadapan para malaikatnya dan Allah banggakan kita di hadapan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita lakukan dan sebab karenanya Allah sempurnakan segala nikmat-Nya bagi kita dan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita masih mungkin dalam bulan yang kita mengenang tentang dahulu perjuangan para orang-orang sebelum kita, leluhur kita, yang mereka berjuang keras, bahkan mereka korbankan nyawa mereka untuk kepentingan masyarakat, rakyat, anak bangsa. Mereka curahkan yang mereka mampu, mereka berikan yang mereka miliki, mereka korbankan semua yang ada pada mereka, bahkan nyawa pun mereka korbankan. Walaupun mereka yakin mereka berjuang, mereka akan korbankan nyawa mereka, tapi mereka rela untuk mengorbankannya demi siapa? Demi semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, agar kita menjadi bangsa yang terlepas dari para penjajah, merdeka. Untuk apa? Untuk kita sama-sama memakmurkan bangsa Indonesia dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin mereka berjuang, mereka mengerahkan, mencurahkan, mengeluarkan, memberikan yang mereka mampu, keringatnya, tenaganya, waktunya, hartanya, pikirannya, jiwanya. Mereka tahu, yakin mereka akan keluarkan itu dan mereka akan kembali tanpa nyawa. Ya, kalau kita lihat, perhatikan, tidak sepadan waktu, tidak sekuat musuh. Kita punya senjata terhitung, musuh senjatanya komplit, dari darat, dari laut, dari udara. Senjata kita apa? Bamburun. Kira-kira kalau dari segi akal, bisakah kita menang? Tidak bisa mah? Dan bisakah kita merdeka dari segi akal? Tidak bisa merdeka. Mereka tahu itu, tapi mereka yakin kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mengatur semua Allah. Walaupun tanpa senjata, ketika Allah ingin untuk kita menang, pasti menang. Mereka yakin apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad di perang Badar, awal peperangan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad dan sahabat. Kala itu mereka dalam kondisi yang lemah secara akal, mereka dalam kondisi berpuasa.
Senjata yang mereka miliki 3 tidak sampai 10 senjata. Mereka tidak punya perlengkapan untuk berperang melawan musuh. Kenapa? Karena memang sengaja Rasulullah SAW bersama 313 sahabat bukan untuk perang keluarnya, untuk menghadang kafilah yang pulang dari Syam, dari kufar orang kafir di suku Quraisy, untuk dihadang, untuk dirampas, untuk diambil harta mereka. Kenapa? Karena mereka dahulu mengambil harta para sahabat yang keluar dari kota Mekah hijrah. Mereka tinggalkan semua yang mereka miliki dari harta, mereka bawa kosongan, hanya baju dan yang menutupi tubuh aurat mereka yang mereka bawa. Selebihnya mereka tinggalkan, dirampas, diambil paksa oleh mereka. Ternyata terjadi apa yang tidak diinginkan. Dengan musuh 1000, dengan senjata yang komplit, yang lengkap, dan konsumsi makanan yang komplit, yang lengkap, semuanya lengkap. Sehari mereka memotong seekor onta. Rasulullah sahabat puasa, tidak bawa onta yang harus mereka makan. Tapi yang menang siapa? Yang banyak senjata atau yang sedikit senjata? Yang makanannya komplit, unta, mereka makan apa? Yang makannya seadanya. Yang jumlahnya jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit yang menang? Ternyata yang sedikit senjatanya, perlengkapannya, jumlahnya menang. Dan itu keyakinan mereka kepada Tuhan Allah. Karenanya mereka berpesan kepada kita rakyat Indonesia. Mereka jadikan sila pertama dari Pancasila yang ada 5 itu, ketuhanan yang Maha Esa. Titip mereka kepada rakyat Indonesia agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Allah. Yang kita sembah sebagai muslimah, mukminah. Kenapa? Karena mereka tahu, sadar betul bahwasanya Allah yang Maha Esa itulah yang memberikan kemenangan bagi mereka, dan Allah itulah dari kemenangan itu yang memberikan kita amanat kepada rakyat Indonesia agar kita jaga kemerdekaan ini. Dengan apa kita jaga? Dengan senjata. Beli namanya pesawat tempur, beli kapal tempur, atau beli tank untuk tempur, atau beli senjata tempur, budal skat, budal macam-macam. Dengan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah minta kita rakyat Indonesia jaga Indonesia dengan iman dan takwa. Silakan beli pesawat tempur, silakan beli kapal tempur, silakan beli tank tempur, silakan beli senjata tempur, silakan beli rudal tempur. Tapi jangan lupa, yang paling utama yang diminta oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Kenapa? Allah berjanji la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Kami pasti, kata Allah, kami pasti yang menentukan, yang menetap, yang mengatur, yang menganugerahkan kepada kalian wahai rakyat Indonesia dari Sabang Merauke kemerdekaan. Kami pasti akan buka, kami la fatahna, kami pasti benar-benar sungguh-sungguh hak akan membuka terhadap kalian berkat-berkat dari langit dan bumi. Kebaikan dari langit, kebaikan dari bumi. Dan Allah akan jaga orang yang beriman bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah mengatakan, aku bersama hamba-hamba yang bertakwa. Kalau Allah bersama kita, kira-kira ada yang mampu untuk melawan kita? Ada yang mampu untuk mengendalikan kita? Ada yang mampu kembali untuk menjajah kita? Ada yang mampu untuk obok-obok negara kita dan lain sebagainya? Ada yang mampu? Tidak Amerika, tidak Rusia. Andaikan semua negara selain Indonesia bersatu padu untuk menyerang kita, mengalahkan kita, memberikan mabar kepada kita, walaupun kecil, mereka tidak akan pernah mampu. Kalau Allah bersama kita. Kalau Allah bersama
Tetapi kalau Allah sudah ada bersama kita, negara kecil pun mampu untuk mengalahkan kita, mengobok-obok negara kita. Kenapa kita sini berganti? Kemarin alhamdulillah, sekarang sudah alhamdulillah berkurang. Musibah demi musibah, petaka demi petaka. Tsunami-nya, gempanya, dan tsunami yang baru, longsornya, dan lain sebagainya. Kenapa? Walakin kadzabu, tetapi mereka, hamba-hambaku itu, penduduk negeri itu, negara itu, rakyatnya, masyarakatnya, mendustakan iman dan takwa kepadaku. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami mulai menghukum mereka, mengadab mereka atas sebab perbuatan mereka sendiri. Siapa yang mampu kalau Allah sudah menghendaki itu? Tidak ada yang mampu. Tidak dengan nuklir, tidak dengan senjata, tidak dengan pesawat tempur, tidak dengan kapal tempur, tidak dengan semuanya. Kalau Allah sudah menginginkan sedikit, Allah akan berikan habis. Itu yang kita takuti. Makanya mereka pahlawan kita. Sadar kita rakyat Indonesia atau tidak? Sadar pemimpin kita dari atas sampai ke bawah atau tidak? Sadar kita rakyat biasa jelata dari awal atau tidak? Dimanapun kita tinggal, dari Sabang dan sampai Merauke, mereka titip pesan kepada kita, rakyat Indonesia, berimanlah kalian kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang beriman, mampu dia menjalankan sila yang lainnya. Kalau orang yang tidak beriman, kira-kira mampu? Tidak bakal mampu. Semakin mantap, kuat, kokoh, tegar keimanan seseorang, semakin mampu mereka menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mampu dia menjalankan silah-silah yang lainnya. Tapi kalau keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa lemah juga dia untuk menjalankan silah-silah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelak presiden yang betul-betul beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dan semua pejabat-pejabat dari atas sampai ke bawah yang beriman dengan Tuhan yang Maha Esa betul-betul. Dan kita berharap kepada Tuhan kita Allah, kita rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang laki yang bini, yang besar yang kecil, yang tua yang muda, siapapun kita, mudah-mudahan kita mampu untuk betul-betul beriman dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Allahumma. Tapi kita jangan mengharap selain kita, loh. Kita harus memaksa diri kita untuk beriman bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, cara yang paling tepat untuk beriman bertakwa hadir di majelis seperti ini. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad telah mengatakan kepada kita, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhaman walakin nuwarrisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir minna aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sudah pernah mengatakan kepada kita, kami para Nabi Rasul tidak mewariskan kepada umat kami dinar dirham, harta yang menumpuk, kekayaan yang melimpah ruah, sehingga bisa beli senjata apapun senjatanya, dari udara, darat, laut. Walakin warithul ilma, tetapi yang kami wariskan kepada umat ilmu. Karena siapa mendapatkannya telah mendapatkan warisan yang melimpah ruah dari kami, kata Rasulullah. Dengan ilmu kita bisa buat apa saja. Dengan ilmu kita bisa menciptakan apa saja. Dengan ilmu kita bisa meraih kesuksesan apa saja. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Pengen sukses dunia, ilmu kuncinya, sarananya, pintunya. Ingin sukses akhirat, ilmu. Ingin sukses dunia akhirat, Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat kita berupaya untuk mendapatkan warisan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sukses dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Kalau kita dapatkan kelak pemimpin yang tidak beriman dengan Allah Tuhan yang Maha Esa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kembali kita akan mendapatkan mengalami malapetaka, bencana, musibah yang tidak akan pernah kunjung sampai habis dunia, barzah, akhir. Bulan kemarin kita jelaskan sedikit mengenai masalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tatkala kami katakan kepada malaikat usjuru li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka iblis enggan dan sombong, merasa lebih mulia dari Adam. Maka ia termasuk dari kelompok hamba-hamba yang kafir di mata Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintah Allah, tidak beriman kepada, tunduk kepada perintah Allah. Qulna, setelah itu Allah mengatakan kepada Nabi Allah, qulna ya Adam masukkan anta wa zawjuka al-jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah dari surga itu ragadan, terserah kalian, tidak ada larangan di dalamnya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi kalian berdua ingat jangan mendekat ini pohon. Satu pohon ini jangan dekat, apalagi makan. Fatakuna, kalau kalian mendekatnya sampai memakannya, minadh dhalimin, termasuk dari hamba yang zalim, yang melanggar perintahku, bermaksiat kepadaku. Fa azallahuma syaitanu fa akhraja anha. Maka syaitan telah menggelincirkan mereka berdua, berhasil untuk menggoda merayu mereka berdua dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mereka jauhi, sehingga ayat dan mereka berdua dikeluarkan dari surga Allah. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka Allah keluarkan mereka berdua dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka berdua dari nikmat yang begitu luar biasa. Faqulna ihbitu, dan kami katakan kepada Nabi Adam, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian ke muka bumi bersama anak cucu kalian berdua. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lainnya. Kita walaupun bersaudara, semua bersaudara, kulit apapun kita, warna apapun kulit kita, hidung kita, mancungnya ke dalam atau di luar, keluar, kita saudara. Tapi ya Allah mengatakan waqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kita saling bermusuhan padahal kita saudara. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin, dan bagi kalian di muka bumi mustaqarr, tempat kalian menginap, wa mata'un ilahin, tempat kalian mendapatkan kenikmatan sampai waktu yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal kalian. Fatalaga Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Allah Adam mendapatkan dari Tuhannya kalimat, beberapa kalimat doa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam. Fataba alaih, maka Allah berikan taubat atasnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi taubat dan maha pengasih dan penyayang. Selagi seseorang hamba memohon taubat kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah kecewakan ia dari ampunan yang akan diberikan oleh Allah terhadapnya. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau selagi kita meminta ampun sungguh kepada Allah, Allah akan terima. Akhir itu yang kita jelaskan ya. Ini bulan kemarin kita lanjutkan wala bersih. Qulna bitu minha. Maka kami katakan bitu minha. Turunlah kalian darinya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah menciptakan kita, menghidupkan kita di tempat yang penuh kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan dan kita tidak bisa kita samakan dengan kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Beda jauh. Bedanya jauh. 100% beda. Hanya sama warnanya, bentuknya, tapi kenikmatannya berbeda sama sekali. Ketika kita lihat di surga anggur, itu anggur bang, yang dahulu pernah kita makan,
macam-macam warnanya, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang hijau, macam-macam. Ya bujur, itu anggur. Ketika kita makan, Masya Allah, ternyata tidak sama rasa dengan yang pernah kita rasakan tatkala kita hidup di dunia. Alangkah nikmatnya, alangkah nyamannya. Masya Allah. Begitu juga yang lainnya. Dan Allah tegaskan kepada kita kembali, qulna bitu minha jami'an. Kata Allah, kami telah katakan kepada Nabi Adam, dan kalian wahai semua hamba-hambaku, bitu minha, turunlah kalian darinya, dari surga Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kalian, turunlah kalian darinya, jami'an, semua kalian. Karena Nabi Adam pada kala itu telah dititip oleh Allah Subhanahu wa taala di sulbinya semua anak cucunya. Kita pun saat itu berada di sulbi Nabi Adam. Kita semua kala itu, waktu itu, detik itu ada di sulbi Nabi Allah Adam. Maka Allah mengatakan, "Gunnah bitu minha," kalian turunlah darinya, jami'an, semua kalian tanpa terkecuali. Yang tinggal di kota Bangun semua tuh turun jar Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa kita tuh turun, umpat abadi, umpat kai kita pada Tuhan umpat pada Tuhan kita, mudah-mudahan kita dikembalikan lagi kelak. Allahumma amin. Ya, harusnya kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali akan hal yang pernah kita alami, tempat yang pernah kita diami, surga yang begitu nikmat dan tidak bisa dibandingkan, diungkapkan kenikmatan yang begitu agung. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan apabila datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk, kitabun wa rasul, baik berupa kitab yaitu wahyu, wa rasul, dan utusan Allah, para nabi dan rasul, dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah akan turunkan kepada kita kitab dan rasul. Kitab wahyu dari Allah, rasul utusan Allah yang akan menjelaskan kepada kita isi kitab itu. Apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh Allah dalam kitab itu, dalam wahyu itu, yang menunjukkan bahwasanya kita harus belajar, harus baca dan menyimak utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami itu kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup Allah hanya turunkan kitab, Allah turunkan kitab dan rasul. Seseorang yang Allah bekali ilmu tentang kitab itu, yang mampu mendidik kita, menjelaskan kepada kita dengan benar isi kitab itu. Tidak bisa sembarang tafsir, harus dengan benar. Makanya Allah pun turunkan Nabi Rasul utusan Allah agar bisa menjelaskan dengan benar apa isi kitab dan apa yang diinginkan oleh Allah tersebut dalam kitab itu. Faman tabi'a hudai, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, aman bi wa amil bi taati, beriman denganku sesuai dengan arahan kitab Rasul utusanku, wa amil bi taati, dan mengamalkan ketaatan kepadaku, melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku sesuai dengan apa yang aku utarakan dalam isi kitab, dijelaskan oleh Rasul itu terhadap kalian, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut terhadap mereka di surga, di kelak nanti di akhirat, wala hum yahzanun, dan tidak pun mereka merasa bersedih kelak nanti di akhirat. Kenapa? Bi an yadkhulul jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Kembali ke tempat yang penuh nikmat. Tapi Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjukku. Alhamdulillah, duduknya kita saat ini kabar gembira bagi setiap kita bahwasanya kita telah mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran dan Nabi besar
Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran perintahkan kita untuk belajar, untuk namanya berkumpul mengingat Allah, beribadat kepada Allah, melaksanakan ketaatan, amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita untuk mendapatkan semua itu, bisa meraih, melakukan semua itu, mengamalkannya ya di sini. Alhamdulillah. Berarti kita telah mengikuti hidayat petunjuk dari Allah. Alhamdulillah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, semata kasih sayang Allah terhadap setiap kita. Alhamdulillah. Nikmat yang begitu besar agung Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi tetap harus kita mengikuti hidayat petunjuk. Laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya aja ulang-ulangnya. Ikuti petunjuk dan tauladan yang Allah titip kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, Allah ingatkan, dan orang-orang yang kufur terhadap nabi, rasul, kitab, sehingga mereka tidak beriman kepadaku dan beriman kepada para rasul utusanku. Wa kadzdzabu biayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami yang ada dalam kitab-kitab suci yang telah kami berikan kepada mereka, yang kami wakilkan titip kepada nabi utusan kami. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah ashabun nar, teman-temannya neraka, kekawalan neraka yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Hum fiha, mereka di dalamnya khalidun, kekal. Makithuna abadan la yafnauna wa la yakhrujun, mereka akan menetap di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan fana, tidak akan mati, dan tidak akan keluar mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penghuni surga tidak fana dari surga Allah, dia tidak akan pernah keluar ya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penghuni neraka, mereka tidak akan fana dalam neraka dan tidak akan pernah keluar dari neraka, kecuali mereka-mereka yang masih ada tersimpan dalam hati mereka walaupun setitik keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Agama Allah mengatakan tidak akan keluar dari neraka itu hamba-hamba yang masih tersisa dalam hatinya walaupun mithqal dzarrah, seberat sesuatu yang paling ringan min iman, dari keimanan kepada Allah, mereka akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Sudah jadi hitam legam. Hitam legam masuk nanti ke dalam surga, jadi kayak arang berikat, kayak batu bara, hitam legam. Masuk mereka dalam ke surga Allah. Sebelum bertemu dengan yang lainnya, mereka dimandikan dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Dari situ baru tumbuh kembali kulitnya, tumbuh kembali namanya tubuhnya, tumbuh. Setelah gosong, sudah tidak ada mungkin dagingnya, tidak ada lagi tulangnya, tidak ada lagi gosong. Masuk ke air itu, mulai tumbuh baru bersih. Baru tinggal ke surga Allah dan menghuni surga Allah dan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, wallahu a'lam. Banyak Al-Quran mengatakan kitab Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, karena Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan mereka. Allah banyak utus para nabi rasul dari mereka. Mereka adalah keturunan Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ya'qub dijuluki Israel. Namanya Abdul. Israel itu Abdullah. Israel namanya Abdullah. Hamba Allah. Artinya seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ya'qub. Ayahnya Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf dan saudaranya itulah keturunan Bani Mereka ada 12 marga. Israel, dan dari mereka diutus banyak para nabi rasul,
termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi rasul banyak diutus di kalangan mereka. Karena Nabi besar Muhammad juga berhadapan dengan mereka, bergaul, tinggal bersama mereka, maka mereka pun diingatkan oleh Allah Subhanahu. Setelah mereka dikutuk oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Nabi Isa mengutuk mereka, Bani Israel. Wa innal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah mengatakan, menegaskan, telah dikutuk yang kufur dari Bani Israel kepada Allah dan pada Nabi Daud Rasul melalui lisan Nabi Isa dan melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Allah Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena sebab kemaksiatan dan hal yang melampaui batas yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dan mereka tidak pernah mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar dari kalangan mereka, karena sebab itu mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu taala. Nabi besar Muhammad pun tinggal bersama mereka di kota Madinah, terutama di kota Madinah, dengan beberapa namanya kelompok dari mereka. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Jadi kelompok Bani Israil atau Yahudi dari Bani Israel. Nasrani mereka juga dari Bani Israil. Allahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Di sini ada almarhum Mahmud bin Uneng, almarhumah Hajjah Julaiha bin Uneng, almarhumah Minah bin Uneng yang meninggal. Dan yang baru meninggal di kota Jakarta, Al-Habib Da'ilullah Muhammad bin Husain Ali Durus. Baru hari ini mungkin tadi dikuburkan, dimakamkan beliau ini. Dan begitu juga dari yang meninggal dari kedua orang tua kita, kerabat kita, famili kita, semua saudara kita, terutama yang jemaah majelis dan semua saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, baik yang baru, yang sudah lawas, atau yang akan datang. Terutama saat ini dari mereka para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita dari muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat martabat, kedudukan dan derajat mereka. Allah jadikan kepada mereka taman daripada taman surga Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan anak cucu keturunan mereka dalam Islam dan iman, dan mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah majelis kita berkah mereka, dan Allah tidak haramkan kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita untuk kita dan semua saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan bagi yang hadir dalam rumah tangganya mawaddah rahmah sakinah. Allah luaskan rezekinya, Allah sampaikan hajatnya, dan Allah sihat afiatkan jasmani rohaninya, Allah sembuhkan semua penyakitnya. Dan mudah-mudahan harapannya, cita-citanya, keinginannya, permohonannya yang belum terwujud mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah, diiringi berkah dan afiat darinya fi afiat wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Wajibana Muhammad bin Yadrus Mahmud bin Hajjah Julaiha bin Uneng, Minah bin Uneng, dan semua kita, orang tua kita dan semua dan mendahului kita, wal muslimin fi dari karamatika musakir rahmatika mahaliya wa li'aika alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La fi qulubil quburi ar-raha wa rihan wal fusta wa ridan min syarri al-sunan. Ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. يخلق في أهل محمدته وذوي بهم حقوق العليم من خلافة الحسن وكنا سؤال بلاغ بصالح يا مولانا يا مجيب يا حبيبهم تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين.